Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, sebagaimana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan tentang kenakalan di kalangan remaja. Yang terhormat Lurah Rapela Mampang, Ibu Yunaina dan teman-teman yang saya cintai. Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang diri maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Intinya, kenakalan remaja yaitu suatu perilaku menyimpang dan melanggar hukum menurut Sarwono 2002. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi ambang batas yang kewajaran. Banyak anak di bawah yang sudah mengenal rokok, narkoba, free sex, dan terlibat tindakan lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Kita dapat melihat berontakan remaja zaman sekarang melalui media elektronik atau melihat di lingkungan sekitar kita. Contohnya, baru-baru ini pada tanggal 14 Maret 2020, Polres Metro Jakarta Barat menahan 8 anggota. Mereka ditahan diduga sebagai pelaku tawuran. Pelaku tawuran tersebut membawa barang sajam berupa samurai, celurit, dan benda terlarang lainnya. Mengindikasikan bahwa kematangan emosi pada remaja ini yang masih labil merupakan salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Tidak matangnya emosi, seorang ditandai dengan meledaknya emosi di hadapan orang lain. Tidak dapat melihat situasi dengan kritis dan memiliki reaksi emosi yang tidak stabil. Kenakalan juga dapat dia gambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan. Lurah Rapela Mampang dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati, bentuk kenakalan remaja terdapat beberapa jenis, yaitu pertama, penyalahan narkoba, yang kedua, perilaku seksual sebelum menikah, yang ketiga, perkelahian pelajar atau tawuran, yang keempat, kebut-kebutan, yang kelima, peredaran pornografi, dan yang keenam yaitu mencuri. Di Indonesia, salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak dijumpai terutama di kota-kota besar adalah tawuran pelajar. Komisi Perlindungan Anak atau KPAI mencatat terjadinya peningkatan angka kasus tawuran di kalangan remaja pada tahun 2018. Sepanjang tahun 2017 hingga 2018, KPAI mencatat anak berhadapan dengan hukum karena terlibat tawuran, sementara kekerasan di lingkungan sekolah dengan anak sebagai pelaku sepanjang 2019 tercatat 3 kasus. Kejahatan yang dilakukan anak di usia di bawah 18 tahun disebut kenakalan, sedangkan bagi anak yang melakukan kejahatan di usia 18 ke atas disebut sebagai kejahatan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1. Banyak sekali jumlah undang-undang yang mengatur masalah peradilan bagi anak yang melakukan kenakalan remaja. Ada juga undang-undang perlindungan anak yang lain lagi tentang umur yang sudah pantas untuk dihukum dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya insiden tidak kriminal di kalangan remaja ini ditunjukkan oleh data kriminalitas Mabes Polri, data yang bersumber di laporan masyarakat dan pengakuan pelaku tindak kriminalitas yang tertangkap tangan oleh polisi mengungkap bahwa selama 2007 tercatat sebanyak 3.145 remaja yang berusia 18 tahun atau kurang menjadi pelaku tindak kriminal. Jumlah tersebut pada tahun 2008 dan 2009 meningkat menjadi 3.280 remaja dan sebanyak 4.213 remaja. Remaja belum memiliki pengendalian diri yang sempurna dan mengapresiasikan dirinya tersebut hingga rawan terjerumus pada hal-hal yang malah akan merugikan bahkan mencelakakan dirinya.
Salah satu contohnya adalah fenomena green tea yang bisa dikatakan merupakan keliruan remaja dalam mengapresiasikan pikiran dan emosi untuk mencarikan eksistensi diri. Padahal jika memanfaatkan energi besar dan potensi yang mereka miliki pada hal-hal yang positif, maka mereka akan mendapatkan pengalaman dan prestasi gemilang yang dapat mewujudkan dirinya. Upaya untuk mengatasi kenakalan remaja bisa dicegah dengan cara yang pertama, yaitu dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya. Yang kedua, adanya motivasi dari keluarga, guru, dan teman sebayanya. Yang ketiga, kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga hingga terciptanya keluarga yang harmonis. Yang keempat, remaja dididik untuk pandai memilih teman dan lingkungan baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa dia berteman. Yang kelima, remaja harus membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitasnya tidak sesuai dengan harapan. Pada dasarnya, kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Teman-teman yang saya banggakan, jadilah generasi yang muda yang dapat membanggakan keluarga, bangsa, dan negara. Saya berharap teman-teman bisa menjadi orang yang berprestasi. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian, karena pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak. Oleh karena itu saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.